Oke, halo teman-teman semuanya, para pejuang PTN 2023 ya. Kali ini akan sharing ya mengenai seleksi mandiri PTN Barat. Ya, mari kita simak baik-baik ya. Jadi ini ada 25 PTN yang tergabung di SMPTN Barat dan memang kebanyakannya adalah di PTN di wilayah Provinsi Sumatera ya. Nah, nanti kita lihat juga PTN mana aja gitu ya. Dan ini pendaftarannya sudah dibuka ya. Kalian bisa search gitu ya di alamat websitenya pendaftaran.smmptnbarat.id. Nah, kemudian untuk ujiannya ya, ujiannya itu dilaksanakan tanggal 3 Juli sampai 16 Juli. Kemudian untuk pengumuman seleksinya ya, itu tanggal 18 Juli pukul 4 sore ya. Jadi sudah ada tanggal untuk registrasi ulangnya kapan ya, ketika pengumuman kelulusannya kapan gitu. Oke, next kita lanjut ke informasi ya. Nah, ini ada kata pengantarnya ya. Jadi selain ada jalur SNBP, SNBT ya atau UTBK, terus ada seleksi mandiri. Nah, ada juga yang namanya SMPTN Barat gitu ya. Jadi seleksi mandiri gabungan antara 25 PTN ya. Berikut ya, ini ada Universitas Syiah Kuala ya, itu ya kebanyakan dari Sumatera ya, Palangkaraya. Nah, ini yang ada di Jawa paling ya, ada Universitas Sriwangi ya salah satunya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Unsil ya, nanti bisa ikut SMPTN Barat, atau yang nanti ada seleksi mandiri Unsilnya gitu ya. Jadi ada dua opsi untuk ujian mandiri gitu ya. Kemudian ada juga ya UIN Jakarta tuh ya. Ini yang di Pulau Jawa ya. Kemudian ada UPI juga ya. Ada ISBI Bandung ya. Kemudian UPN ya, Veteran Jakarta, dan ini yang terbaru ya, ada Universitas Singapura Karawang. Kalau tahun lalu itu masih ada IPB ya. Sepertinya IPB tidak lagi tergabung ke SMPTN Barat ya. Jadi ini ada Universitas Singapura Karawang, ini yang terbaru gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke latar belakangnya ya. Jadi seleksi ini tuh udah ada sejak 2017 ya. Sejak 2017 tuh ya. Jadi ini tuh jalur mandiri ya, tapi barengan gitu ya, bersama dengan PTN di wilayah Barat. Dan teman-teman di sini bisa memilih ya maksimal 2 program studi ya, termasuk pada perguruan tinggi lain yang menjadi peserta SMPTN Barat. Seperti tadi ya, misalkan kalian pengen ke Unsil, pengen juga ke UPI ya, pilihan jurusannya itu bisa di SMPTN Barat. Oke, next kita lanjut. Ini ada tujuannya ya, kalian bisa baca-baca ya. Intinya tuh tesnya offline ya, seperti UTBK kemarin ya, SNBT gitu ya. Dan ini dibatasi dengan jumlah PTN-nya hanya 25 PTN saja gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ketentuan ya, atau persyaratan pendaftaran peserta ya. Ini sudah ada di sini sih ya, pendaftarannya di linknya ini ya. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online dulu ya di sini. Nah, kalian juga harus simak dulu ya persyaratan kita tuh sebagai peserta kalau mau daftar harus apa aja sih gitu ya kriterianya. Jadi lulusan SMA, SMK atau MA ya, yang memiliki ijazah atau surat keterangan lulus ya, mungkin bagi kelas 12 sekarang ya. Jadi ini tuh 3 tahun terakhir ya biasa ya, seperti di SNBT yang bisa ikut seleksinya. Cuman ada pengecualian ya, seperti misalkan nih di Unja dan UTU misalkan dapat menggunakan ijazah 5 tahun terakhir tuh ya. Jadi bisa membuka yang 2019 juga masih bisa ikutan gitu ya. Dan lain sebagainya nih yang ke bawah, kalian bisa baca-baca gitu ya. Nah, untuk prosedurnya bagaimana ya? Jadi kalian melakukan pendaftaran secara online ya di formulir di sini ya, pendaftaran.smptnbarat.id ya. Dan dibuka pendaftarannya itu ya dari mulai 8 Mei sampai dengan 27 Mei ya.
Nah, kemudian nanti teman-teman itu harus melakukan pendaftaran dulu sekalian pembayaran ya. Jadi pembayarannya dulu, baru kalian bisa memilih jurusan mana yang ingin kalian pilih gitu, di PTN mana gitu. Paling lambat ya 27 Juni pukul 4 sore WIB ya. Nah, jika peserta belum selesai menuntaskan pengisian formulir, ternyata terakhirnya itu diperpanjang sampai tanggal 28 Juni pukul 2 siang. Nah, terus teman-teman di sini jangan lupa ketika nanti misalkan daftar, kalian harus sudah mencetak kartu peserta SMPTN Baratnya, dan terakhir ya itu diaksesnya tanggal 28 Juni pukul 4 sore. Nah, jadi alur pendaftarannya seperti ini nih ya. Kalian mulai, jadi memang harus bayar dulu ya. Memiliki ID bayar dan PIN misalkan kalian. Kalau misalkan belum punya, itu kalian harus mengisi dulu form pendaftaran di pendaftaran.smptnbarat.id. Klik daftar. Nah, ada ID bayar dan PIN ya. Nah, baru setelah itu ya kalian memang harus melakukan pembayaran dulu ya sebelum mengisi dashboard atau identitas selanjutnya. Jadi bisa melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI juga bisa. Tuh ya, baru pembayaran. Nah, baru setelah itu melakukan penandaan bahwa biaya seleksi untuk ID bayar sudah dibayarkan gitu ya. Mencetak tanda bukti pembayaran, menerima tanda bukti pembayaran. Nanti setelah itu ya teman-teman sudah aktif gitu ya kode loginnya sama ID bayar atau PIN-nya ya. Kalian nanti login lagi dan nanti tinggal menuntaskan proses pendaftaran gitu ya. Itu selesai. Nah, apa sih materinya yang diujikan di SMPTN Barat ya? Dan ternyata memang untuk SMPTN Barat ini sama ya seperti di SNBT ya. 7 subtes ya. Ada TPS dan yang keduanya itu literasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, terus penalaran matematika ya. Jadi ini tesnya sama seperti SNBT. Lalu lanjut ke jumlah dan pilihan. Nah, kalian sebagai peserta bisa memilih ya maksimal 2 pilihan program studi pada satu PTN atau 2 PTN yang berbeda. Kemudian PTN pilihan pertama tidak harus menjadi lokasi mengikuti ujian ya. Jadi pilihan pertama itu menandakan prioritas ya, bukan menandakan kalian ujian di mana. Jadi lokasinya nanti kalian bisa memilih tuh ya dengan PTN yang lokasinya terdekat dengan domisili kalian gitu ya. Contoh misalkan nih kalian dari Tasikmalaya gitu ya, tapi daftarnya itu ke UPI Bandung gitu ya. Itu masih bisa dan kalian ujiannya itu bisa di Unsil begitu ya. Nah, biaya registrasinya kita lanjut ya. Jadi untuk registrasi peserta itu 350.000 ya per orang. Nah, kemudian ingat ya tidak bisa dikembalikan ya. Kalau misalkan kalian udah bayar nih, tapi ketika dipikir-pikir atau setelah beberapa waktu gitu ya, nggak jadi aja ya, itu uangnya hangus dan tidak bisa dikembalikan. Kemudian untuk jadwal ujiannya kapan ya? Jadi jadwal ujiannya itu tanggal 3 Juli ya sampai dengan 14 Juli. Nah, kemudian khusus pada hari Jumat sesi siang disesuaikan dengan hari Jumat, disesuaikan dengan sholat Jumat ya, gitu. Nah, mulainya pagi ya sama seperti di SNBT, cuma yang jadi perbedaan ini tuh waktunya ya, waktunya tidak tidak seperti di SNBT ya. Ini di SMPTN Barat ujian potensi skolastik ya, TPS-nya itu hanya 40 menit. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan di SNBT itu sekitar 1,5 jam ya, karena banyak subtesnya, ada penalaran umum gitu ya, ada pemahaman bacaan menulis gitu ya, ada PPU gitu ya, ada pengetahuan kuantitatifnya juga ya. Tapi di sini hanya 40 menit saja. Terus di literasi bahasa Inggris ini sekitar 50 menit ya, benar ya, 50 menit. Lalu bahasa Indonesia 50 menit juga ya.
Terakhir ada penalaran matematika itu sekitar 45 menit ya. Jadi kalau kita totalkan 100 tambah 40 185 menit ya. Itu hanya beda sedikit ya dengan SNBT. Kalau SNBT itu sekitar 195 menit ya, atau 200 menitan gitu. Kalau ini 185 menit ya untuk SNMPTN Barat kalau kita totalkan dari jadwal ini ya. Nah, ini untuk yang sesi pagi. Untuk yang sesi siangnya ini kayaknya belum bisa aja ini sudah fix atau belum ya bentuk sesi siangnya gitu ya. Gitu. Lanjut ke portofolio. Ini untuk yang daftar seperti biasa ya. Untuk teman-teman yang daftar ke jurusan seni atau olahraga ya, biasanya harus mencantumkan video ya, dalam bentuk video portofolionya diunggah ke dalam YouTube. Nanti kalian ketika di website pendaftarannya itu tinggal masukkan URL gitu ya, atau link YouTube portofolio kalian yang udah di-upload di YouTube gitu ya. Next kita lanjut tempat dan lokasi itu ya. Nah, PTN pilihan pertama tidak harus menjadi lokasi ya untuk ujiannya. Nah, jadi untuk lokasi itu kalian bisa menentukan memilih gitu ya dengan yang terdekat dengan rumah kalian gitu ya. Nah, kemudian di sini juga tertuliskan ya harus menerapkan protokol penyebaran COVID ya. Kemudian lokasi ujian ditulis, diatur dan ditetapkan oleh panitia ya masing-masing PTN gitu ya. Tergantung dari PTN-nya lagi gitu ya. Nah, untuk pengumuman kelulusannya sini sudah ada itu nanti kelulusannya ditentukan oleh rektor PTN yang bersangkutan dan diumumkan pada tanggal 18 Juli pukul 4 sore ya. Nah, kalian bisa cek di halaman utama di pengumuman.smptnbarat.id atau kalian bisa di laman Mirror ya. Ini udah ada yang Unja, ada Untirta ya, sampai ke isi Padang Panjang. Nah, begitu ya untuk teman-teman semuanya ya. Kang harap teman-teman bisa memahami dulu gitu ya tentang ujiannya apa aja di SNMPTN Barat gitu ya, tentang waktu pendaftarannya kapan ya, terus tentang kuotanya ya, tentang kuotanya berapa sih ya, dan sedikit informasi kalau misalkan untuk yang Universitas Siliwangi gitu ya, itu kuotanya setengah dari SM Unsil. Jadi kalau misalkan SM Unsil itu ada 800 ya, nah berarti SNMPTN Barat itu kuotanya 400. Jadi memang kuotanya itu sedikit ya untuk SNMPTN Barat. Jadi kalian bisa memperhitungkan apakah mau ikut SNMPTN Barat atau hanya yang SM Unsil saja, atau mau keduanya ya sebagai cadangan gitu ya. Takutnya nanti nggak keterima di SM yang akhirnya nggak bisa kuliah di negeri gitu ya. Itu. Lalu lanjut, ini daftar PTN-nya ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kalian bisa mengecek prodinya juga di sini tuh ya. Ada apa aja sih prodinya ya? Tuh ya. Ini akan buka yang Universitas Siliwangi ya. Kita coba klik ya. Nah, tapi di sininya ya ada ini ya, ada Saintek dan Soshum ya tuh. Jadi memang dibagi ya, dibagi-bagi, bahkan tuh sedikit ya. Tuh ya, daya tampung jumlah yang Saintek nih ya, ada 11 prodi nih. Ini daya tampungnya apakah sudah fix atau memang belum ditentukan ya. Tuh ini karena hanya sedikit ya. Daya tampung 8. Agroteknologi daya tampung 6. Tuh ya. Tidak mencapai puluhan kata Kang juga ya. Tuh sedikit kan. Itu ini coba kita yang Sosum. Tuh, yang Sosum juga itu ada 123 aja gitu ya. Akuntansi ini ada 16, ekonomi pembangunan 16, ekonomi syariah 8 tuh. Ya, jadi kalian harus memperhitungkan gitu ya. Kuotanya juga sedikit di SNMPTN Barat juga. Ini
dan sudah ada ya kuota resminya, kalian bisa lihat gitu ya. Kemudian kita next ya ke cara pembayaran ya. Nah, kalian bisa pakai BSI, BNI atau BTN ya. Kalian klik aja nih ya, pengen melalui bank apa ya. Ini contohnya nih, akan coba pilih yang BNI ya. Nah, jadi kode pembayaran itu yang ada ID bayar ya, ID bayar. Nah, terus nanti kalian bisa melalui teller ya, teller BNI-nya. Kalian bisa datang langsung gitu ya, Pak gitu atau Bu mau daftar SMPTN Barat gitu ya. Nanti dikasih gitu ya cara untuk pembayarannya, dan nanti kalian harus kalau udah bayar jangan lupa tanda terimanya di stempel atau ditantangani gitu ya, dan kalian bawa gitu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa kalian bisa hubungi gitu ya, ada tanda ininya, tanda bayarnya. Dan kalian juga bisa download ya panduan pembayarannya di sini tuh ya. Ini kita coba klik download. Tuh ya, sudah ada, sudah lengkap kok ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca di sini ya. Ada yang mau melalui ATM gitu ya, ada yang mungkin melalui mobil banking ya, bisa banget. Tuh ya, ini melalui teller, ini melalui ATM. Tuh ya, kalian bisa baca. Ada juga melalui mobile banking ya, ke menu pembayaran gitu ya. Mudah kok ya untuk teman-teman semuanya. Untuk pembayarannya juga ya sebesar 350.000 ya gitu. Nah, begitu ya tentang SMPTN Barat. Mudah-mudahan membantu gitu ya informasi dari teman-teman semuanya. Dan kalau kalian ingin lebih lanjut gitu ya, searching tentang SMPTN Barat, bisa diklik websitenya ya, smptnbarat.id gitu ya. Kalian juga bisa follow Unsil Story ya untuk mendapatkan info lebih lanjut ya, baik TikToknya atau Instagramnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan ya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan jawab gitu ya. Dan jangan lupa share, like video ini ya. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan infonya bermanfaat, dan see you untuk video-video selanjutnya ya.